Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Sama gue Azri, ada Bang Igin Kartanegara dan ada juga tamu spesial gue nih saat ini, ada Jamal. Gitu. Sebenarnya ini bukan YouTube channel gue karena gue belum bikin YouTube channel, tapi ini YouTube channelnya Bang Igin. Gitu. Jadi akan gue ambil alih saat ini. Kita tuh mau ngomongin hal random sebenarnya. Dari dua cowok ini nih, gue pengen tahu perspektif mereka tentang pertemanan atau persahabatan tuh gimana sih? Tapi sebelumnya kita sudah swab ya? Udah apa bang? Udah suep Udah suep, jangan sedih. Suepnya di mana? di Mayoran. Mayoran ya deket ya, gitu. Aman ya? Negatif ya? Aman negatif. Suep ya? Negatif thinking gitu ya. Alhamdulillah. Di Overthinking Di gitu. konten hari ini kita disponsori oleh apa nih Mas Azri? Apa nih? Suping, mana suping gue? Suping gue mana? Nih, ini salah satu minuman terenak. Sumpah gue gak bohong, gue tuh gak... Pusing ya? Itu Anjing. puyeng, pusing bukan suping. Nih suping, enak banget. Sumpah gue gak terlalu suka boba, tapi kali ini gue suka banget sama nih suping. Sadis banget suping. Jadi lo harus beli, adanya di mana Mal? Kasih tahu. Ada di Kebon Siri. Kebon Siri. Dan- Jalan Siri, Jaksa, nggak jauh dari Jalan Jaksa. Nggak jauh dari. Jadi buat kalian yang pengen pesan bisa cari di Grab. Grab udah ada belum? Enggak, di GoFood sama Oh, Shopee Food. sorry ya, di di GoFood GoFood sama Shopee. Shopee Food. Cari aja suping boba. Suping Suping ya? Suping. Suping, susu Pinggiran. pinggiran Pinggiran. aman. Karena dagangnya di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ditabrak sama bajai mungkin. Baik, boleh. Mal, Harganya berapa? kayaknya lu nggak on frame deh tuh. Sinian. Sinian dikit tuh. Oke. Kata Ini- kru gue sinian dikit. Oke, siap. Ini di pinggir jurang nih. Tadi pertanyaan dari Mas Azri tuh. Yang mana itu? Gue belum nanya kayaknya. Gue belum nanya. Tadi kita lagi masarin suping kayaknya deh. Masarin suping dulu. Sponsor hari ini Harus gitu. dong, Ya. gila lu. Gak kelihatan ya supingnya. Mau buka cabang di Kokas bentar lagi. Alhamdulillah. Parah. Amin. Amin ya Allah. Pokoknya ini itu outletnya depan si Boba tuh. Oh, nian dong berarti dong. Enggak, ya? gue ngalangin si Boba. Oh gitu. Oke, jadi ditungguin aja buat daerah Kokas. Bakal ada suping. Ucapan tuh doa itu. Ucapan adalah doa. Betul. Langsung aja nih Betul. ke topik pembicaraan kita. Sebenarnya gue nggak punya topik khusus hari ini. Gue cuma pengen tahu nih perspektif dua cowok ya dengan background yang berbeda. Sebenarnya gue pengen tahu dulu nih, Bang Jamal tolong kenalin diri gue tadi. Halo, bentar mak gue nelfon. Halo mak. Lagi syuting. bentar. Syuting, tunggu. Syuting bentar. Udah ayam udah kasih makan. Udah. Udah? Nanya ayam saya. Belum tidur mak lo 3:30 pagi. Belum ya? Sama ayamnya terima gue. Gimana nih? Mas Azri. Kenalin dulu. Oh iya. Mas Jamal, Oh, iya, sibuk benar, apa benar. saat ini? Nama gue Jamal, biasa dipanggil si James. James, kenapa itu James? James. Jadi filosofi James itu kan JAM. Lo jangan tahu mulu lo. Ini lagi serius nih Pak ya. Serius. JAM, koma atas S. Oh, ada koma atas. Iya, kalau bahasa Inggris kan lebih dari satu ya kan? Oh, Yes. gitu. Jadi James itu Kol-kolah. kubro. Oh, James berarti itu banyak. kan jadi ada dua kata. Jamal sama Jambrong. Jambrong apaan Iya, lagi gue tuh, panggilan buat gue yang Jambrong belum tahu. pas di keluarga gue tuh dipanggil Jambrong. Jambrong Oke. artinya apaan sih? Karena katanya sih gue kurus kan. Oke. Kayak ikan jambrong tau gak sih? Yang Nggak kecil tahu, yang kayak ikan sumpah teri gue. tuh. Nggak tahu loh. Iya. Anggap tahu deh, gue tahu. Norak Iya, apa deh? Ikan gapi Nggak gue tahu. tuh ikan gapi tuh. Terus. Bukan. ikan Apaan jambrong. tuh? Ya pokoknya gitulah dipanggil jambrong. Akhirnya gue panggil nama. Wah James seru nih. Dari teman gue dipanggil. Nama lu James aja gitu. Oh gitu, ada James. kesepakatan khusus Ada ya. kesepakatan. Akhirnya orang-orang manggil gue tuh Bang James. Bang James. Mau yang tua mau yang muda manggil gue Bang, Bang James. James. Mak lu manggilnya Bang James juga? Enggak. Oh enggak. Enggak. Apa dong mak lo? Hah? Balala mak boleh- gue manggil gue mah Aslinya Balala. Kalau Agak mak gue dingin. manggil gue pangeranku lah. Pangeranku gitu kan. Asik yang mak gue. Gila banget. Udah di 2-3 aja. Sip. Eh, Oke. Jadi sibuk apa nih Bang James kalau boleh tahu? Sibuk kerja sama dagang. Wirausaha, karyawan juga tuh. Oh, Gila iya. gak tuh? Kerja keras banget deh gue. Harus. Harus. Mumpung masih muda pokoknya. ya. Nyara tuyul bang. Oke. Kalau Bang Igin nggak perlu lagi lah ya. Ini kan Lu channel tadi. dia, jadi lo Iya. udah pada tahu backgroundnya. Kayak dia. Iya, gitu. Nggak masuk nih ke sini tadi ya Mbak Lala. Oke, langsung aja nih gue pengen tahu nih. Menurut lo tuh pertemanan tuh apa sih Bang Igin deh? Bang Igin dulu. Hah?
pertemanan tuh apa menurut lo? Definisi pertemanan. Yes. Definisi pertemanan adalah apa ya? Pertemanan itu adalah saling mengenal yang Oke. pertama. Terus juga intinya adalah tempat buat senang-senang. Oke. Menurut gue sih pertemanan itu seperti itu. Oke. Bukan buat tempat curhat ya. Buat tempat curhat tuh namanya sahabat. Kalau Beda menurut lagi gua. ya? Beda lagi. Kalau Itu ntar menurut akan gua. kita bahas lagi Yes. juga. Kalau Bang James nih, pertemanan tuh apa menurut lo? Lu gak mandi ya gatel garuk. Garuk. Nah, kan banyak nyamuk ya. Ini di kebun kayaknya. ya. Pertemanan kalau buat gue apa ya? Bangsat kayak sih. Oh, Kenapa tuh Bang? Menarik nih menurut gue. Iya. Maksudnya nggak ada lah temen, bener kata Bang Igin nih. Apa ya? Kalau sahabat beda sama temen ya. Beda. Oke. Kalau sahabat kan udah kayak keluarga gitu kan. Kalau pertemanan kan kita hanya baru kenal sehari dua hari gitu kan. Kayak Udah bisa langsung jadi kerja teman. gitu Bisa kan, jadi dibilang teman teman. gitu kan. Kalau sahabat kan lo udah kenal puluhan tahun, bertahun-tahun Lo lo. udah hidup berapa tahun? Mohon maaf. Oh iya puluhan tahun ya. Tahu bentar. Tahu bener umur gue nih. Oh iya, bukan maksudnya udah bertahun-tahun Udah kenal. bertahun-tahun lah ya. Udah Jadi bertahun-tahun udah tahu kenal. lo kayak gimana Satu ya. sama lain gitu kan. Oke. Lo makan aja punya gue gitu. Ah. Lo isep aja rokok gue gitu. Itu kayak lagu slang itu. Iya. Lu Makan makan aja rokok rokok gue. gue. Lu Oh gitu. iya. Oke, menarik nih. Ada dua perspektif yang sedikit berbeda dari dua Perspektif tuh apa sih Mas Ajri? cowok. Coba Bang James tuh pinter banget. Hah? Perspektif tuh apa Bang James? Aduh, aku mikir nih. Taruh, bentar ya. Bisa aja nih perspektif. Bentar. Coba perspektif tuh apa? Boleh telepon orang rumah gak sih? Enggak boleh. Nggak ada Bantuan dong, bantuan. 50-50 dong. Apa nih? Dia syuting jam 3 Ah, jam 3 suruh Udah mikir. tahu. aku Apa ada nih? Edi. Ide. Ide. Apa namanya? Perspektif tuh apa? Perspektif. Perspektif itu pandangan ya Ih, kayaknya. pinter. Pandangan, sudut pandang lo gitu Cakep, kan. sudut bener, pandang. bener. Alhamdulillah. Ini nggak duduknya nggak bisa diem lu kan ambeien lu gimana? Bukan Pak, ini di pinggir jurang nih Pak. Oke, jadi ada dua sudut pandang berbeda yang tadi gue garis bawahi. Kalau menurut Bang Igin pertemanan itu ya lo saling berbagi, tapi kalau Yes. menurut si Bang James pertemanan itu yang enggak apa tadi? Bangsat ya. Yang- Pertemanan itu nggak real pokoknya deh. Nggak maksudnya. real. Oh nggak real, toxic. Mau ada maunya doang gitu. Oh pertemanan seperti itu. Oke. Lu butuh, lu datang ke Lo gua. butuh, datang lo nggak butuh lo ngejauh dari Oh. gue. Lu seneng, lu ngejauh. Lu sedih, lu dekat. Beda Betul. dengan sahabat. Oh beda. Sahabat beda lagi. Sahabat. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi tuh nanti Oh tuh. mungkin. Oke, tahan dulu. Ini temenan kayak gitulah. Oh yes. Oke. Nah, kalau lo menilai pertemanan lo saat ini, menurut lo gimana? Yang udah lo jalanin, lo tipe kalau temenan tuh kayak gimana sih Bang James? Gue kan orangnya demen nilai orang ya. Iya. Oh gitu. Jujur. Tapi isi gue nggak- rapot ya, isi gue- rapot. Iya bener, gue udah kayak ini wali kelas ya ini. Nilai-nilai orang, tapi penting loh nilai orang loh. Penting Gue juga butuh penilaian dari orang. Oke. Iya, Karena manusia tuh nggak bisa nilai diri sendiri. Iya benar. Itu paling sulit gitu. Jadi kalau lo bisa menilai diri lo sendiri, itu lo namanya sombong. sombong. Iya, betul. Takabur. Pasti orang bilangnya gue bagus, Bagus. gitu kan. Iya. Gue lebih baik tadi lo gitu. Tapi sudut pandang orang kan, Panjang ya nyanyi ya. Panjang ya. gue jadi khutbah anjing. Enggak apa-apa. Padahal kan ini hari Minggu. Oh iya. Kan masih Jumat masih lama. Khutbahnya ntar pagi berarti. Oh iya benar. Eh, Oh iya. Romo. Jarum. Oh, kita nonton Romo. Nah, kalau pertemanan lo sendiri nih di kehidupan asli Iya. lo gimana sih Bang James? Gue lihat dulu nih orang ini. Oke, berarti lo nggak bisa langsung klop sama orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue pasti nilai itu orang kayak wah lu ada maunya doang nih sama gue nih gitu kan pasti. Iya. Nggak, tapi gue bisa ngimbangin sih. Oke. Gue lebih mau Jadi lo ngimbangin. termasuk orang yang cepet beradaptasi dong sama lingkungan iya, lo. karena yang orang yang udah gue anggap sahabat, gue pasti percaya sama dia. Oke. Pasti gue percaya. Kalau dia butuh pasti gue kasih gitu. Oke. Baik banget sih Bang James. Kalau Bang Igin sendiri nih, lo nilai pertemanan lo saat ini tuh gimana? Ke orang lain atau how lo berteman dengan orang lain tuh gimana sih? Benar kata gue lebih setuju nih. Hampir sama gue sama kayak Bang James ya. Kalau gue ngelihat orang itu kan karena bercandaan gue nih absurd banget ya, gitu ya. Tidak semua orang itu bisa nerima bercandaan gue. Mungkin orang-orang yang kenal gue ya seperti itu. Jadi gue ngelihat dulu nih, ini orang nih dibercandainnya enaknya seperti apa gitu. Terus habis kayak gitu dia bisa diajak buat
ngobrol atau tidak gitu. Kalau ngomongin gue cepat beradaptasi, gue cepat beradaptasinya gitu. Dan gue juga apa ya, kayak punya intuisi buat nilai orang gitu ya. Ini orang nih enak nggak nih buat diajak ngobrol. Nih gue tidak semua orang gue anggap teman, dalam arti gue misalnya di kerjaan nih, gue cuma mainnya sama orang-orang yang sejalan aja sepemikiran sama gue gitu. Tidak semuanya gue ajak ngobrol gitu. Ya misalnya mungkin orang berpikirnya sombong atau gimana ya, karena menurut gue lu nggak masuk gitu dalam pertemanan gue gitu ya. Karena gue hidup cukup lama ya daripada lu berdua, jadi gue kenal namanya manusia. Jauh lama ya. Tadi gue cium tangan juga nih ketemu dia. Bang, umur lu berapa sih bang? Gue masih muda. Berapa? 18 gue tahun ini. Oh 18, sisanya kayak 18 hari. Jangan dong. Jangan 18 dong. Ajan lagi. Aduh, rajim ya Allah. Berapa hari tuh? Amit ya Allah. 3 harian berarti dong. Gue mau minum suping dulu dong, ambilin dong. Ini enak banget nih suping nih. Parah. Minum dulu suping, lu harus cobain. Ada di GoFood sama ada di Shopee Food. Cari suping boba ya, jangan lupa ya. Kalau anda pusing, minumlah suping. Anjay. Jadi tagline-nya punya pala pusing, punya duit, beli suping, oke? Mantap ya. Harganya dari ceban sampai 13.000. Mancing mania mantap. Oke. Ini suping bisa, kita ngomongin suping dulu nih karena di endorse ya. Siap. Ini suping bisa ngutang gak sih sebenarnya? Gak ada kasbon ya. Ini bukan pinjaman online, Pak. Bisa kayaknya kalau di Shopee Food deh. Bisa pakai Shopee Paylater ya. Bisa. 13.000 yang ngutang ya. Tapi gue langsung ditransfer sama Shopee. Oh iya. Oh gitu. Lanjut. Sampai mana tadi kita? Tadi sampai mana tadi tuh? Pertemanan lo. Nah, tadi udah gue jawab tadi tuh. Menyangkut pertemanan nih. Tadi kan kita udah ke pertemanan. Ada lagi sahabat, berarti satu step lebih di atasnya dong. Yes. Menurut lo nih, sahabat lo sekarang tuh ada berapa tuh Bang James? Dulu coba. Sahabat yang lo anggap sahabat. Yang gua anggap sahabat sekarang. Mungkin di atas 10 orang ada kali ya. Banyak ya? Udah banyak juga sih. Di atas 10 orang bisa 1000 dong. Ya, jadi gue kayak punya temen apa? Hayalan. SMA. Oh, gue kira temen hayalan. hayalan. Anak Indiom gue anjing. Anak Indiom dong. Nyebut merek ya. Gak apa-apa, ntar ada tititnya. Ada tititnya kan. Gak apa-apa, siapa tau di endorse gue sama Indiom. Ya. Gak apa-apa masang gini, narik kabel. Ya, kayak gue lulus SMA pasti kan gue mana nih yang bisa gue anggap jadi sahabat gitu kan. Pasti ada gitu kan. Di kuliah juga pasti ada juga yang bisa. Di kalangan rumah-rumah, lingkungan rumah juga pasti ada juga yang gue anggap sahabat. Mungkin ada 10 orang lebih kali ya. 10 orang lebih 1000 berarti bisa dong kan 10 orang lebih. Kira-kira 10 orang. Di bawah 20. Di atas 10, di bawah 20. 10 sampai 20. Oke. Harusnya lu ngomongnya gini, kurang lebih 20 orang gitu kan cepet kan? Kan enggak lebih 20 soalnya. Oh iya. Bener gak gue? Bener kan? 15 di tengahnya ya. Ambil pasnya aja deh. Kalau ambil banyak gue kasih nih. Kurang lebih 15 pas nih. 15 nih. Jadi ya. Jadi nih. Oke, jadi 15 kira-kira. Kita simpulin 15. Kalau Bang Igin nih dengan jangka hidup yang lebih lama dari gue sama si Bang James, lo punya sahabat berapa orang sih yang benar-benar lo hitung sahabat? Gue terakhir punya sahabat itu zaman SMA. Ya. Dan sekarang gue nggak punya sahabat. Sahabat itu menurut gue tuh bahaya, Jeri. Kenapa bahaya? Menarik nih. Ini sahabat sama dengan bahaya. Perspektif gue ya. Okay. Sahabatnya cewek kali ini. Tadi? Perspektif apa? Sudut pandang. Kita ingetin lagi sudut pandang. Ini sudut pandang gue ya. Menurut gue pribadi ya, orang yang bisa ngebunuh dan bisa ngebunuh tuh dalam tanda kutip ya, karakter dan yang lainnya. Itu tuh sahabat. Karena sahabat itu tempat kita bercerita. Di saat kita lagi ribut sama sahabat kita dan dia nggak suka sama kita, pasti akan dibeberin semuanya. Bener nggak? Iya dong. Iya dong, bisa jadi. Misalnya gue sahabatan sama Jamal nih. Jamal tahu dari 0 sampai 100 gue ini ya. 100% dia tahu. Di saat gue lagi selek sama si Jamal pasti akan ngomongin gue di belakang. Pasti. Itu udah pasti. Sahabat itu tuh toksik menurut gue. Itu toksik menurut gue pribadi. Kenapa tuh toksik? Iya, tidak semua sahabat itu, gue gak ngomongin semua sahabat ya. Semua sahabat orang-orang yang ada di dunia. Tapi tidak semua sahabat gitu. Sahabat tuh ada 10 misalnya. Tidak semuanya 10-10-nya itu tuh real sahabatan sama lo. Pasti ada beberapa orang tuh yang di belakang lo ngomongin lo. Apalagi dia berantem sama lo. Gua terakhir punya sahabat itu zaman SMA. Karena gua berapa orang tuh Bang Igin kira-kira? Tidak lebih dari 10 yang gua anggap sahabat. Gua anggap semuanya setelah itu terjadi gitu ya. Gua anggapnya semuanya teman.
gitu. Jadi gue ngomongin misalnya nih, gue di kerjaan nih misalnya, di kerjaan itu ya gue bermainin sama dia ya udah pas lagi jam kerja. Di luar jam kerja gue malah pernah nongkrong. Jadi rekan ya. Rekan kerja. Rekan kerja. Iya. Kan ada kan orang misalnya di luar kerjaan gitu ya, nongkrong gitu kalau lagi libur gitu ya. Habis itu pulang kerja nongkrong kemana. Menurut gue tuh nggak efektif ya, bahaya. Yes. Masih banyak apa ya waktu untuk hal-hal positif daripada ngumpul-ngumpul nggak penting. Itu alasan gue kenapa sahabat itu tuh menurut gue tuh toksik. Gitu. Berarti dikit ya sahabat lo ya? Berarti lo juga selektif. Gak punya gue sampai saat ini juga dong. Apa? Termasuk orang yang selektif dalam memilih pertemanan. Gua akan menjadi sahabat. Iya. Gue nggak percaya sama manusia. Menarik. Gue nggak percaya sama manusia. Percaya sama Tuhan ya? Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tapi ada loh yang sahabatnya banyak. Apaan? Sahabat Noah. Sahabat Noah. Ingat, sahabat yang sahabatnya banyak cuman sahabat Noah. Sama sobat padi. Oh iya, sobat padi. Sobat ya. Itu judul lagu ya, sobat. Judul lagu. Tapi nggak apa-apa dong, ya gue punya perspektif seperti itu kan, gitu ya. Justru menarik nih, si Bang Igin nilai dia nggak punya sahabat setelah SMA. Sedangkan si Bang James masih punya sahabat yang lo maintain sampai sekarang, Bang. Masih. Lo berarti berhubungan. Maksudnya apa itu? Enggak, maksudnya lo sampai sekarang tetap keep in touch dong sama sahabat. Oh iya pasti. Kalau gue ada masalah pasti gue curhat ke dia. Nah, gue mau nanya sama lo nih. Lo kan punya sahabat nih, punya sahabat. Lo punya sahabat kan? Punya dong. Lo pernah berantem sama sahabat lo? Pernah pasti. Ya pasti dong pernah. Kenapa tuh? Karena beda argumen mungkin ya. Yes, itu kan wajar. Itu wajar. Kalau sahabat kan gue bilang kayak udah kayak saudara. Misalkan dia melakukan hal yang fatal nih. Gue gak suka gitu. Mengingatkan dong. Gue mengingatkan tapi dia ngebangkang. Yes. Gue pernah gue tampol. Nah, kan kalau gue kan kalau lu gini nih, lu lagi benci sama sahabat lu, pasti lu ngomong sama seorang lagi kan? Iya benar. Tuh itu. Iya. Itu kenapa gue nggak suka, namanya sahabat tuh nggak ada, bre. Iya sih, benar-benar. Gue nggak mau punya sahabat, gue punya teman-teman gue banyak, gue akuin gitu ya. Tapi kalau ngomongin sahabat enggak. Tapi gue ngomongin sahabat itu juga. Iya, tapi kan ngomongin kejelekannya dia dong. Iya. Iya, itu dia. Iya, toxic kayak berencana gitu kan. Kita harus rubah dia nih gitu. Iya. Maksudnya ngomonginnya buat yang baik yang kan positif, gitu. Tapi dengan cara lo ngomongin ke sahabat lo yang lain dulu. Yang orang lain enggak tahu, sebenarnya enggak tahu. Yang sahabat dia juga gitu. Oke. Tapi berarti bukan maksudnya buat gibahin dong, Bang. Enggak. Tapi buat bikin strategi gimana sih dia. Tapi lu pernah ngegibahin enggak jujur? Lu enggak perlu sebut namanya, pernah nggak? Gue pernah gibahin pasti, tapi nggak ke orang yang sembarang gitu. Hah? Nggak yang ke sembarang orang. Tapi kan orang circle itu lagi dong. Circle itu doang. Awalnya dia nggak tahu. Jadi lu kasih tahu jadi tahu. Sama aja, cuma menurut gua mau positif. Menarik nih, dua orang ini menarik. Jadi bisa dibilang Bang Igin udah nggak percaya sahabat. Ya bisa di sahabat karena toksik. Yang contohnya tuh yang kayak si Bang James lakuin. Bener. Oke. Stuping enak banget ini. Terus. Nah, menyangkut sama sahabat nih. Menurut lo kan udah gak percaya sahabat nih Bang Igin. Kasarnya ya. Gak percaya manusia gue. Gak percaya manusia. Jadi sebanyak masalah apapun, lo biasanya sharing ke siapa tuh? Nah, menarik nih Jri nih. Gini Jri ya, gue dari pas lulus sekolah nih, nyokap gue tuh ngingetin gue. Nyokap sama bokap gue tuh. Waktu gue pokoknya abis cap 3 jari kalau nggak salah ya di ruang tamu tuh dia ajak ngomong gitu sama nyokap gue, Gin, tugas mama papa selesai sampai di sini, jadi lu udah dewasa dianggapnya kalau udah lulus SMA tuh udah dewasa, apapun yang terjadi ya lu urus sendiri, kayak lu makan dan lu segala-galanya gitu, lu harus sendiri lah intinya ya. Gue pernah jualan koran nih Jeri, pernah jualan koran, pernah jualan jam tangan buat gue makan gitu. Walaupun di rumah ada makanan, tapi ya gue laki-laki mungkin diajarin buat seperti itu ya. Kalau misalnya ada masalah, gue nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi lo keep sendiri? Iya. Jadi kenapa badan gue kurus? Karena apapun gue pikirin Jeri. Gue pikirin. Jadi kok ada problem apapun, seberat-beratnya gue pernah punya problem yang sangat-sangat berat. Gue gak cerita sama siapapun, gue cuma ngerenung di kamar gue, solusinya seperti apa yang harus gue lakukan, itu gue... Lu coba cari? Iya, gue gak pernah, namanya ngadu ke nyokap gue gak pernah. Misalnya gue dipanggil nih sama sekolah dulu ya, di sekolahan,
di situ juga gue nggak pernah namanya bilang sama nyokap gue, mah Nanjar ingin dipanggil wali kelas nih buat manggil orang tua, nggak pernah gue. Jadi gue ngumpulin duit, gue sewa tukang ojek buat jadi bokap gue pernah seperti itu. Ya, intinya gue nggak pernah ngadu sama siapapun kalau gue punya masalah. Kalau Bang James sendiri, berarti lo tipe kalau orang yang gampang cerita gak sih Bang? Ke sahabat lo? Nggak gampang juga sih. Gimana itu? Kayak misalkan gue ngeliat masalahnya kayak gimana dulu nih, gitu kan. Kalau emang masalahnya yang bener menurut gue rugi buat dia dan gue harus sebagai sahabat gue harus memperbaiki, biasanya gue konsul ke sahabatnya juga gitu. Oke, jadi lo lebih milih diskusi ke teman terdekatnya dulu buat nyelesain masalah di situ. Karena jujur ya, sama sahabat gue tuh gue nggak pernah mempermasalahkan sebenarnya. Enggak, kan pertanyaannya kalau lu punya masalah lu ngadu ke siapa? Lu ngadu gue. Kalau nanya gue. Iya. Ngantuk lu kayak serampat ya. Ngantuk nih gue nih, aduh. Selfie dulu deh. Banget emang nih orang. Gue kalau punya masalah. Oke. Kalau punya masalah, ya kayak sahabat biasanya. Cerita gue. 100% lu ceritain. 100% gue ceritain, tapi ada batasannya yang enggak harus gue ceritain, ya gue enggak harus. Contoh kayak misalkan aib-aib gitu kan. Misalkan aib yang benar-benar wah lo kurang ajar lo kalau cerita ke dia gitu kan. Lu kurang ajar cerita sama dia apa gimana nih? Kayak dia enggak perlu tahu. Gue yang kurang ajar. Gue yang brengsek nih kalau gue sampai cerita ke dia. Tentang diri lu gitu, tentang diri lo atau tentang masalah yang gue alamin gitu. Oke. Kan sumber masalah kan bukan hanya dari sendiri, dari orang lain juga bisa jadi masalah buat kita kan. Terus gitu, ada yang lu memendam itu dong. Ada satu problem yang nggak perlu lu ceritain, lu pendem dong. Yang menurut gue aib ya, maksudnya yang nggak harus diceritain ke orang. Mungkin yang orang lain juga nggak punya solusinya. Nah, bener. Kalau percuma lu cerita ke mereka. Gue cerita juga rugi di gue gitu kan. Intinya gue cerita gimana sih caranya biar gue nggak kayak gini gitu. Paling gitu sih. Contoh gue jadi sahabat lu nih, terus gue mau cerita sama lo, Bang, gue minjem duit lah 1 juta nih. Itu nggak cerita anjir. Itu apa yang namanya kalau gitu? Gue lagi ada masalah nih. Iya. Gue punya utang nih, gue minjem 1 juta. Intro dulu dong Pak, nggak usah langsung to the point. Gue mau minjem duit nih. Gitu. Ya kan namanya sama sahabat kan kata kayak udah saudara. Oh iya benar. Terus lu ngasih solusi gitu sebagai sahabatnya? Hah? Ngasih solusi? Iya dong, gue tanya dulu, lu butuhnya berapa? 1 juta yang gue bilang tadi. Gue cek dulu ya, gitu kan. Adanya segini nih, baru lo kasih. Segini, pasti gue kasih. Segini tuh misalnya berapa ya? Contoh. Nggak nyampe 1 juta, misalkan dia pinjam 1 juta, gue adanya setengahnya gope. Ya gue kasih gope. Ya gue kurang kan. Lu kan katanya sumber solusi gue. Apa? Ya lu cari lah anjir. Lu usaha gitu kan. Misalnya gue menganggap sahabat gue cuma 1, lu doang. Iya. Gimana dong? Ya udah lu pinjam online aja. Bisa jadi masuk iklan nih buat gak ada solusi lain, mentok ya. Udah. Gue gak bisa bantu, gue kasih tahu aja. Karena sahabat gue emang begitu semua, Pak. Gitu. Gitu aja. Udah itu solusi terbaik, oke men. Oke. Pinjaman online tuh solusi terbaik. Menjerumuskan nih. Gue udah gak ada solusi lagi, mentok. Tapi penting gak sih menurut lo seorang sahabat itu? Penting lah. Penting buat? Penting buat apaan? Gak ada penting-pentingnya, Bre. Nah, ini menarik nih, ada 2 orang yang perspektifnya sedikit berbeda. Pak. Hah? Penting banget. Lu gak takut lu aib lu atau sesuatu hal yang harusnya lu keep kan gitu? Yang gue anggap sahabat, gue udah yakin, gue udah percaya gitu. Dia yakin gak? Gue belajar dari kisah-kisah Nabi. Lu yakin gak dia gak akan ngomongin lu? Enggak lah. Hah? Enggak. Nah, menyangkut hal itu berarti gue dapat simpulin kalau Bang Igin ini salah satu orang mungkin pernah jadi korban kepercayaan yang sahabatnya itu bongkar. Kalau gue sampai sekarang enggak. Iya dong. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Saat itu lo udah enggak lagi deh gue cerita sama even sahabat gue sendiri. Yes. Tapi lo termasuk orang yang milih-milih teman gak sih, Bang? Gua milih-milih teman. Yang bisa yang sealur sama gua. Kan karena hidup gua tuh absurd banget gitu. Kalau bercanda tuh gua ngaco. Jadi lo akan lebih berhati-hati lagi. Gua berhati-hati sama orang yang lo ajak ngobrol atau bercanda. Mungkin yang gue tangkep itu orang lagi ada masalah banyak kali. Iya. Baper jadi. Iya. Sampai resign, Bray. Tapi kalau baper mah makan aja. Itu lapar. Kalau aus minumnya Suping, jangan lupa. Susu pinggiran. Dia berapa kali? 3 kali tuh suping itu masuk ya. Terus. Pusing hilang ya. Nah, nyangkut nih. Sahabat udah kelar. Kita kan tahu nih lagi rame nih masalah close friend. Tahu gak lo?
Close. Close artinya apa? Close itu tutup. Oh, tutup. Tutup. Friend. Temen. Teman. Penutupan. mau puasa. Dessert. Oh gitu. Bener lo nggak tahu nih close friend. Gue nggak tahu. Close friend tuh yang ada di Instagram ya, Jeri ya? Oke. Oh iya, Gua jadi jelas- temennya nggak tahu ya, nggak bisa ngeliat statusnya Iya, ya. jadi close friend itu adalah artinya kan teman dekat nih. Oh iya. Ada salah Oh satu. hanya teman dekat aja. Iya. Gitu. Salah satu fitur di Instagram itu kita bisa add beberapa teman kita ke si close friend ini. Oh, Jadi cuman orang di close friend itu yang bisa lihat Yang lihat. si story kita. Teman-teman terdekat bisa dikatakan, bener gak sih? Sebenarnya tuh gue yakin itu nggak cuma teman terdekat sih. Jadi kan mungkin satu orang ada punya privasi kan, yang dia ingin share ke orang-orang tertentu, Iya. gitu Bener. tentang misalkan gampangnya adalah cewek berhijab ketika dia pengen selfie nggak pakai hijab, teman-teman ceweknya dimasukin close friend. Oh, Ya kan? iya. Itu Itu orang-orang adalah- tertentu ya gitu ya? Iya. Yang lakinya nggak usah, karena kan aurat ya. Nggak boleh kan aurat kan. Nah, lagi rame nih masalah close friend. Oh, Nah itu adalah suatu viral tuh. Viral. Viral. gimana tuh ngomongnya? Viral. Viral. Viral Bramasa. Viral Bramasa ya. Eh, Ya, lagi viral tuh masalah close friend ini atau teman dekat. Iya. Menurut lo, kita nggak usah sebutin kasusnya, tapi lo udah tahu dong. Tahu lagi di TV banyak tuh di berita-berita. Oh iya tuh. benar. Menurut lo tuh gimana sih Bang Igin, kenapa tuh bisa terjadi sampai close friend itu boom dan kesebar ke semua orang? Oke, kalau menurut gue pribadi, close friend itu kan Yang salah tuh siapa? Menurut lo? yang salah. Mm-mm. Yang salah orang yang punya Instagram itu. Kan gue bilang sahabat itu tuh nggak ada. Oke. Ngapain? Tidak tahu sekarang nih, lu milih-milih temen lu yang lu masukin close friend. Mhm. Ternyata bangsat kan, isinya kan ada salah satu yang bangsat. Iya, ada beberapa dari misalnya dari 10 yang lu close friend gitu ya, teman-teman lu 10, ya pasti ada beberapa, ada 1, 2 orang apa 3 orang tuh yang menurut lu dia baik-baik aja gitu ya kalau lu, tapi dia nggak ada feedbacknya. Ya itu gue bilang sahabat tuh anjing, itu yang ngebunuh kita tuh sahabat. Sahabat sebenarnya anjing. Wow. Anjing lah. Nggak ada namanya sahabat tuh apa namanya toxic ya, bahasa Inggris itu ya. Coba Bang James kayaknya pengen ngomong banget nih. Lagi nyukur, lagi nyukur jenggot. Jadi banyak mas. Menurut Bang James gimana itu kalau itu tuh? Oh justru pak. Lu punya close friend nggak di Instagram? Enggak. Nggak punya karena nggak ngerti. Hah? Karena kenapa? Ngerti gue ngerti. Oh, ngerti banget ya. Kan Tahu. ada buku panduan nih, gue punya buku panduan Instagram loh. Tebalnya segini anjing. Kitab suci apa? Anjing. Tenggokong kalah anjing sama buku panduan Instagram gue. Bang Igin punya close friend? Tahu gua. Ada? Nggak? Gue kayaknya ada deh, tapi gue nggak pernah gunain. Ya ada, mungkin kayaknya ada deh. Seingat gue ada. Tapi gue nggak pernah gue gunain itu sih. Buat apaan gitu? Mendingan orang-orang yang ngelihat aja kehidupan gue seperti apa gitu. Karena gue nggak percaya yang tadi gue Iya. bilang. Gue Jadi juga menurut nggak butuh lo? close friend juga sih gue sebenarnya. Kenapa nggak butuh? Maksudnya Buat apa ya ya? udah kalau bikin status udah orang lihat. Iya, kalau Memang hal yang pengen lo sharing ke orang kan. Iya. Jadi lo nggak harus milih lagi siapa Nggak aja. usah, nggak usah. Itu. Kecuali nih kita izin sakit nih. Mm-mm. Yang gitu ada kontak bos nih. Oh, iya. Nah, bos itu kita umpetin tuh. Oh, sering kayak gitu ya? Iya. Bahasa Inggrisnya tuh di hide ya, di hide. Hide. Di hide, di hide. Hide. Oh, di hide ya, cara bacanya di hide. 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 Ingat ya, hide. Di hide. Apa namanya? Perempuan dong hide lagi hide-nya aku. Pronounce ya. Pronounce. Pronounce. Oh, pronounce. 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 Apa sih? Pronunciation. Pronunciation. Apaan tuh? Cara penyampaian. pengucapan. Oh, cara pengucapan. Aneh. Nah, menurut lo nih Bang James, gue penasaran dari sudut pandang lo. Dari kasus yang lagi rame nih masalah Iya. close friend, si orang yang salah tuh sahabatnya yang nyebarin, apa si orangnya siapa suruh lo bikin close friend? Kalau dari Bang Igin jelas bener. nih. Dari sahabatnya. Iya, kalau menurut Bang Igin kan, ya lo siapa suruh? Karena close Iya. friend itu, karena sahabat itu toxic. Menurut lo siapa yang salah? Temen-temennya apa dianya siapa suruh lo nge-share hal itu di close Konten friend lo? kreatornya apa kan orangnya kan kayak gitu disebut konten kreator. Orang yang juga. nge-share apa Orang yang si nge-share. sahabat-sahabatnya itu yang ada di close friend yang salah menurut lo? Dua-duanya salah. Kenapa? Ya satu, lah kan itu kan fatal ya. Fatalnya kenapa? Karena kan itu udah vulgar banget Ya, kan. kan itu sahabat yang ngelihat. Yang ngerti, kan kembali lagi yang lo bilang. Berarti lu setuju sama inian gue dong? Enggak dong. Sudut pandang gue dong. Gue gak setuju juga. Kan Kenapa? gue menyalahkan yang si itu, yang bikin videonya itu. Oke. Ah. Ya kan? Mungkin sahabatnya ngira, lu nggak kayak gini nih caranya nih. Ya udah deh gue gumbar lagi semuanya gitu. Loh, berarti salah dong sahabatnya. Kan gue bilang dua-duanya salah. Jadi kesimpulan lo dua-duanya salah ya? Dua-duanya salah dong. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah gitu.
Dan lagian juga kalau lu mau vulgar kayak gitu, ngapain nanggung-nanggung? Gimana harusnya? Ya semuanya biar orang tahu gitu. Mungkin dia cuma ini kan teman terdekatnya dia, memang dia tahu Iya. maksudnya kehidupannya Iya. dia emang seperti ini gitu. Enggak, maksudnya lu mau pamer Contoh sama temen lu gitu. contoh. Misalnya gue nih tipikal orang cowok yang suka minum-minuman. Heeh. Ya. Gue nongkrong minuman sama lu semua nih. Iya. Yes. Ya, berlima nih misalnya kita berlima di sini. Gue minum sama lu semuanya. Gua enggak minum ya. Dia nggak minum. Minum suping doang. Suping. Maksudnya kita minum suping. Suping bareng-bareng ya. misalnya. Nah. Habis kayak gitu gue close friend. Gue lagi minum suping Iya. sendiri nih. Habis kayak gitu kan lu sebenarnya tahu gue juga suka minum suping. Iya. Kenapa harus di-expose? Dikasih tahu sama semua orang. Nah, itu dia kan yang gue pertanyain kan gitu kan. Yang gue pertanyakan Berarti kan tuh hal yang wajar buat sahabat-sahabatnya dong. iya, Harusnya. Iya, harusnya dia juga bisa nilai dong Iya, hal itu harusnya. adalah konsumsi yang mungkin dia udah percaya sahabatnya. Iya. Jadi menurut lo berdua memang salah dua-duanya. salah Oh, dua-duanya. kok gue yang lebih salah adalah si kontennya itu. Konten yang memang dia ngepost. Ngepost. Iya. Aduh, alarm gue. Alarm apa ada nge-phone nih, Mak? Biasanya alarm tahajud. Subhanallah. Mau tahajud dulu? Belum tidur kan? Enggak gitu deh, terpengaruh soalnya. Oh, udah terpengaruh. Jadi dapat gue simpulin ke dari dua cowok ini menurut mereka adalah salah dua-duanya ya. Salah dua-duanya. kalau Pertama menurut gua. karena kenapa konten yang bisa dibilang tidak senonoh Yes. itu lo share. Oke. Kedua, ya karena kepercayaan itu. Lo nggak mungkin bisa percaya sama orang lain 100%. Jadi gini. Lo kan Baterai lo dipercepat. Dipercepat, oke. lo tersinggung nih karena sahabat lu tuh ada oknum yang menyebarkan luas apa namanya postingan lo. Tapi lo nggak mikir ke sahabat lo, kok bisa-bisanya lo bikin Insta story yang kayak gini gitu kan. Yes. Maksudnya kenapa enggak lo sekalian aja lo publis? Kan gue orang juga gitu. Jadi mungkin harusnya Iya. orang itu bisa nahan dan Bisa tahu apa nahan, dan yang buat benar. konsumsi orang lain. Itu baik apa enggak gitu kan. Menarik banget pembicaraan kita kali ini. Tapi gue akan bikin episode berikutnya. Jadi kita tunggu dulu sampai sekarang nih, sampai saat ini. Thank you banget yang udah nonton. Kita udah dulu nih. Udah dulu nih. Udah dulu nih. Udah dulu nih. Udah mau subuh kayaknya. Oh, udah subuh. Kita sholat dulu nih. Sholat Oke, dulu, oke, kita oke, mau oke. minum wudhu. Dan Thank you. jadwal aja nih. Bentar Iya nih. aja. Oke, udah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe di channel Leban Igin Kartanegara. Apa lagi tuh? Jangan lupa Jangan minum lupa. suping juga. Oh iya suping. Di like sama dinyalain lonceng di bawah ini. Dan juga jangan lupa di-share kalau video ini bermanfaat buat Ya, teman-teman kalian ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye.